Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi ini adalah pertemuan kedua. Saya akan gabungkan dengan pertemuan ketiga. Dan untuk topiknya hari ini adalah Quality Function Deployment atau disingkat dengan QFD. Jadi saya sebelumnya ingin meminta maaf kepada teman-teman tentang ketidakhadiran saya di kelas untuk pertemuan 2 dan ketiga dikarenakan pada pertemuan ini saya ada kesibukan untuk menghadiri ataupun menghadiri ujian promosi doktor saya. Jadi mungkin di minggu depan akan ada pertemuan offline. Jadi untuk pertemuan 2 dan 3 ini saya akan gantikan dengan video pembelajaran saja. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan dari pembelajaran kedua dan ketiga ini saya gabungkan. Yang pertama adalah memahami quality function deployment. Jadi di sini mahasiswa memahami apa definisi dari quality function deployment. Yang kedua adalah memahami karakteristik kualitas. Jadi ada beberapa karakter mengenai kualitas. Yang ketiga adalah memahami program perbaikan dan peningkatan kualitas. Jadi saya akan berikan link yang bisa teman-teman akses di Siakat berupa bagaimana pendekatan dari tools dari quality function deployment ini. Yang keempat adalah memahami kerjasama tim. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mendasari perlunya dibentuknya tim. Jadi kita masuk di tujuan pembelajaran yang pertama. Kita harus dulu mengetahui apa sih itu quality function deployment. Jadi quality function deployment itu pertama kali itu dikembangkan oleh Dr. Yogi Akao. Jadi Dr. Yogi Akao ini berasal dari negara Jepang, yang mana pada tahun 1996 itu dia pertama kali mengembangkan ataupun menemukan metode quality function deployment ini. Untuk pengertiannya, quality function deployment adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam proses produksi atau pelayanan dengan menerjemahkan keinginan konsumen ke dalam karakteristik teknis yang dimiliki perusahaan. Jadi di sini yang kita harus garis bawahi adalah pelayanan dan keinginan konsumen. Bagaimana kita menerapkan pelayanan yang baik dan menyenangkan konsumen. Dan itu juga konsep dasar yang ada di dalam total quality management. Bagaimana kepuasan pelanggan dan bagaimana kita menerapkan pembelajaran terus-menerus terhadap pelayanan yang kita sodorkan kepada pelanggan gitu. Ya, selanjutnya masuk di konsep dari quality function deployment. Secara tidak langsung mewakili karakter masyarakat Jepang yang antara lain ada 3 di sini karakternya. Ada yang pertama itu Hinsitsu, Kino, dan Tenkai. Jadi ketiga ini mewakili bagaimana orang-orang di Jepang ini bersikap. Nah, Hinsitsu ini yang berarti kualitas. Nah, kita bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan di Jepang itu rata-rata memiliki kualitas yang baik setelah mereka mempelajari atau berkembangnya total quality management di negara mereka itu. Yang mana memang untuk total quality management ini pada awalnya perkembangan yang pertamanya adalah di Amerika Serikat. Tapi setelah di Amerika Serikat itu berkembang ke negara Jepang. Nah, makanya di Jepang itu banyak perusahaan-perusahaan seperti perusahaan mobil Toyota yang saat ini ada di Indonesia yang masif sekali ya perkembangannya gitu. Ada berbagai macam merek, mulai dari Honda, Toyota, Mitsubishi, itu memiliki karakteristik dari produknya yang berbeda-beda begitu. Seperti bill of quality-nya bagus begitu. Produk yang satu dan yang lain memiliki kualitas yang berbeda-beda begitu. Entah itu kualitas seperti estetika atau kualitas daya tahan, durability, itu memiliki karakteristik masing-masing gitu. Jadi memang Hinsitsu ini tercermin dari masyarakat orang Jepang yang harus dalam membuat sebuah
barang itu harus memiliki kualitas yang baik gitu. Jadi tidak asal membuat sebuah barang jadi, tapi harus kita melihat bahwa kualitasnya itu layak untuk digunakan oleh konsumen seperti itu. Nah itu kalau dari Hinsitsu. Selanjutnya Kino. Kino ini yang berarti fungsi atau mekanisme. Jadi di dalam pembuatan sebuah produk itu hendaknya untuk fungsinya itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Jadi kita membuat barang, fungsinya harus kita ketahui. Kalau misalnya kita membuat sebuah kursi, berarti fungsinya adalah untuk tempat duduk gitu. Di Jepang ini baru-baru ini ada perusahaan membuat suatu produk tapi memiliki banyak fungsi gitu. Bisa saja misalnya mejanya juga bisa jadi kursi gitu. Jadi beraneka ragam fungsinya yang tercermin di dalam satu produk gitu. Nah itu Kino gitu. Maksudnya Tenkai. Tenkai itu yang berarti penyebaran, difusi atau pengembangan atau evaluasi. Nah jadi Tenkai ini melambangkan bagaimana hendaknya perusahaan untuk membuat suatu produk itu tidak mesti hanya produk itu saja. Bill of quality-nya tidak itu saja, fungsinya tidak itu saja, tapi dengan melewati pengembangan berkelanjutan, continue improvement, pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan produknya itu supaya bisa sama dengan zaman ataupun menyamai dengan teknologi yang sekarang ataupun minat dari konsumen gitu. Jadi perlu dievaluasi apa saja menjadi perkembangan zaman saat ini gitu. Nah itu dari ketiga karakteristik quality function deployment. Jadi mewakili masyarakat Jepang pada umumnya. Selanjutnya masuk di karakteristik kualitas. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Nah ini juga masuk kepada konsep dari total quality management yang mana setiap tindakannya harus berfokus pada pelanggan. Nah, jadi dalam total quality management baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal ini merupakan driver. Artinya pelanggan yang menentukan apakah produk itu bagus apa tidak gitu. Dengan adanya pelanggan ini, maka perusahaan akan bisa mencetak keuntungan. Dari keuntungan itu perusahaan akan bisa berkembang lagi gitu. Jadi pelanggan adalah driver bagi perusahaan gitu. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Jadi untuk pelanggan eksternal ini adalah pelanggan yang langsung menikmati produk dari perusahaan ini gitu. Jadi perusahaan langsung menjual kepada end user. Kalau misalnya dalam konsepnya adalah business to consumer gitu. Sedangkan untuk pelanggan internal adalah perusahaan menjual barangnya kepada perusahaan yang mengolah barang itu dan menjualnya kembali kepada pelanggan. Jadi konsepnya adalah business to business gitu, B2C, B2B maksudnya. Nah, itu untuk fokus pada pelanggan. Selanjutnya adalah kedua, obsesi terhadap kualitas. Nah, dalam organisasi yang menerapkan total quality management, pelanggan internal dan eksternal menentukan kualitas. Jadi pelanggan di dalam tindakannya itu mereka yang menentukan bagaimana kualitas dari produk itu. Jadi perusahaan membuat sebuah barang dan kualitasnya ditentukan oleh si customer itu. Jadi perusahaan tidak serta-merta membuat barang menentukan bahwa ini kualitasnya baik, tetapi harus juga melihat bahwa pelanggan yang sangat berperan besar terhadap bagaimana pembentukan kualitas itu gitu. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi ataupun melebihi apa yang ditentukan mereka. Hal ini berarti bahwa semua karyawan pada level berusaha melaksanakan setiap aspek pekerjaan berdasarkan perspektif. Jadi itu tadi, setiap karyawan yang bekerja membuat sebuah produk, melakukan evaluasi, melakukan tindakan-tindakan di dalam perusahaan, hendaknya ada sangkut pautnya juga dengan perspektif dari pelanggan gitu. Jadi apa yang kritik dan saran dari pelanggan harus didengar juga oleh perusahaan gitu.
itu sebagai pembelajaran bagi perusahaan untuk menentukan kualitas berdasarkan proses, lingkungan, ataupun produknya. Segala aspek itu harus berdasarkan juga dengan perspektif dari pelanggan gitu. Apa yang dimau oleh pelanggan itu yang akan menentukan kualitas dari semua aspek di dalam sebuah perusahaan gitu. Yang ketiga adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini sangat diperlukan dalam penerapan total quality management, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang mana memang pendekatan ilmiah ini sangat berpengaruh bagi penetapan pengambilan keputusan bagi perusahaan. Nah, pendekatan ilmiah ini tidak didasari dengan pendekatan secara feeling, tapi harus melakukannya secara berdasarkan fakta gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan pendekatan ilmiah itu harus kita mengidentifikasi dulu apa saja permasalahannya gitu. Yang kedua itu mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dijadikan alasan. Yang ketiga melakukan percobaan gitu. Jadi ada banyak cara untuk melakukan pendekatan ilmiah ini. Banyak cara untuk melakukan pendekatan ilmiah, menentukan strategi apa yang akan digunakan oleh perusahaan gitu. Jadi mungkin adalah pendekatan metode Crosby, juga banyak sekali di dalam total quality management gitu. Jadi untuk pendekatan ilmiah ini harus berdasarkan fakta, itu yang paling penting, tidak menggunakan feeling sebagai pendekatan ilmiahnya gitu. Yang keempat adalah komitmen jangka panjang. Total quality management merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang dan sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan total quality dapat berjalan dengan sukses. Jadi intinya di dalam komitmen jangka panjang ini adalah bagaimana perusahaan tetap konsisten dalam melaksanakan total quality management. Jadi untuk pembelajaran terus-menerus atau continuous improvement itu harus dilakukan tidak dengan jangka pendek, tapi harus dilakukan secara jangka panjang. Jadi pembelajaran selamanya gitu dalam konsep dari total quality management itu adalah komitmen jangka panjang gitu. Lanjutnya, yang kelima, kerjasama tim. Jadi kerjasama tim ini diperlukan di dalam sebuah organisasi yang mana dengan bekerja sama tujuan dari perusahaan akan lebih cepat tercapai. Jadi terdapat banyak perspektif-perspektif di dalam organisasi yang dapat membantu perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas ataupun aspek-aspek yang berkualitas bagi perusahaan. Yang keenam adalah perbaikan secara berkesinambungan. Jadi perbaikan-perbaikan ini hendaknya selalu di improvement ataupun dikembangkan secara terus-menerus, gunanya supaya perusahaan ke depannya bisa menyamakan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Seperti itu. 7. Pendidikan dan pelatihan. Jadi karakteristik ini sangat fundamental bagi perusahaan karena ini juga masuk ke dalam konsep total quality management yang mana itu adalah continuous improvement ataupun perbaikan terus-menerus gitu melalui pendidikan dan pelatihan gitu. Nah, di dalam perusahaan hendaknya bagian sumber daya manusia itu melakukan pelatihan-pelatihan terhadap karyawan-karyawannya secara bertahap-tahap. Apakah memang dia secara monthly, secara mingguan ataupun secara tahunan? Yang jelas perusahaan ini memberikan pelatihan terkait dengan perkembangan-perkembangan yang ada di perusahaan atau perkembangan di luar perusahaan gitu. Nah, jadi memang pendidikan dan pelatihan ini sangat fundamental bagi perusahaan karena memang di dalam perusahaan ini karyawan adalah aset bagi perusahaan gitu ya. Yang menggerakkan perusahaan ini adalah karyawan gitu. Yang kedelapan adalah kebebasan yang terkendali. Jadi hendaknya di dalam perusahaan ini setiap karyawan itu memiliki pengaruh gitu. Jadi karyawan itu diberikan tindakan untuk mengambil keputusan, juga diberikan pemberdayaan, diberikan kesempatan untuk
melakukan pengambilan keputusan gitu. Jadi karyawan di setiap karyawan di setiap perusahaan itu harusnya memiliki rasa kepemilikan bagi perusahaannya gitu, self of belonging gitu. Nah, itu yang akan mendongkrak perusahaan untuk bisa terus maju gitu. Nah, itu adalah kebebasan yang terkendali gitu. Tapi sesuai dengan kaidah-kaidah dan etika yang ada di dalam perusahaan gitu. 9. Kesatuan tujuan. Hendaknya perusahaan memang harus menanamkan satu kesatuan tujuan pada seluruh karyawan atau manajemen perusahaan. Tapi dalam implementasinya, kesatuan tujuan ini berbeda-beda gitu. Nah, mulai dari level high sampai dengan level low gitu. Kalau misalnya kita melihat dari level high gitu, tujuan dari manajer itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi berbeda pula dengan level low. Jadi level karyawan yang di bawah ini untuk level pertanggungjawabnya lebih kecil daripada high level gitu. Tapi memang memiliki satu kesatuan tujuan, tapi tupoksi kerjanya berbeda gitu. Dan tingkat kesulitan dan tanggung jawabnya dari setiap level itu berbeda-beda pula gitu. Maka dari itu tetap ditanamkan satu kesatuan tujuan, tapi memang kita tidak bisa pungkiri juga memang dari segi level organisasi gitu, kesepakatan mengenai upah ataupun kondisi kerjanya kita tidak bisa memaksakan gitu persetujuan untuk satu kesatuan tujuan, karena berbeda juga level dari organisasinya. Ada yang level manager, ada yang level staff gitu, memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan pembayaran upah yang berbeda-beda begitu. Tapi tetap ditanamkan bahwa visi dan misi di dalam perusahaan itu satu gitu. Apa visi misinya tetap ditanamkan gitu. Nah, yang ke-10 adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Jadi setiap perspektif di dalam perusahaan itu hendaknya didengar gitu. Tidak hanya serta-merta pemangku kepemimpinan yang paling atas itu menentukan strategi ataupun menentukan keputusan gitu, tapi kita harus melihat yang di bawah ini bagaimana pemikirannya tentang pekerjaan mereka gitu. Ini juga akan meningkatkan rasa memiliki atau tanggung jawab bagi mereka gitu. Nah, itu adalah karakteristik dari kualitas. Selanjutnya adalah program peningkatan, perbaikan, dan peningkatan kualitas. Nah, jadi di dalam Quality Function Deployment ini ada tools namanya House of Quality. Jadi House of Quality ini adalah bagaimana meningkatkan perbaikan dari perspektif customer dan perspektif dalam perusahaan gitu. Jadi kita membandingkan dan melakukan scoring terhadap customer, perspektif customer dan perspektif dalam perusahaan gitu. Nah, untuk mempelajari House of Quality ini, saya sudah siapkan link di Siakat untuk teman-teman bisa menonton video-videonya gitu. Selanjutnya, kerjasama tim. Jadi kerjasama tim ini merupakan salah satu unsur fundamental dalam Total Quality Management. Tim merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Jadi tim ini adalah aset dalam perusahaan, yang namanya juga manajemen perusahaan ataupun karyawan gitu. Mereka yang mengelola perusahaan, memanage perusahaan, dan mereka yang bertindak untuk membuat sebuah produk gitu. Jadi kerjasama tim di dalam perusahaan sangat diperlukan. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mendasari perlunya dibentuk tim. Yang pertama adalah pemikiran dari 2 orang atau lebih cenderung lebih baik daripada pemikiran 1 orang. Yang kedua adalah konsep sinergi 1+1 lebih dari 2, yaitu bahwa hasil keseluruhan tim jauh lebih baik daripada jumlah bagian ataupun anggota individu. Yang ketiga adalah anggota tim dapat saling mengenal dan saling percaya sehingga mereka dapat saling membantu. Dan yang terakhir, kerjasama tim dapat menyebabkan komunikasi terbina dengan baik. Jadi pada dasarnya memang kerjasama tim sangat diperlukan di dalam perusahaan. Tidak serta-merta 1 orang saja yang berpikir, tapi harus melibatkan seluruh karyawan ataupun manajemen di dalam perusahaan yang terkait dengan pekerjaan itu.
gitu. Selanjutnya saya akan berikan tugas terkait dengan materi quality function deployment ini. Jadi teman-teman akan mengerjakannya di Siakat, dan untuk link video sudah juga saya siapkan di Siakat terkait program perbaikan dan peningkatan kualitas gitu. Jadi semua ada di Siakat, dan saya akhiri untuk pertemuan 23 ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.